Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Sugi, biasa disapa Yohan. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Patimura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanaman modal. Secara umum, penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang ataupun pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk melakukan suatu peningkatan atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai atau aset tidak bergerak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, undang-undang ini mengatakan bahwa penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis penanaman modal, yaitu yang pertama penanaman modal dalam negeri atau yang biasa disingkat PMDN dan penanaman modal asing atau yang biasa disingkat PMA. Penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Ayat 5 mengatakan bahwa penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita masuk pada penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 mengatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang melakukan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Selanjutnya kita masuk pada asas-asas penanaman modal. Asas yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Artinya bahwa ketika melakukan investasi tentu perlu dilihat regulasi yang ada di dalam negara tersebut. Asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Dan asas yang ketiga yaitu asas akuntabilitas. Artinya bahwa setiap perusahaan harus terang-terangan dalam memberikan laporan keuangan yang dikeluarkan. Asas yang keempat yaitu perlakuan yang sama. Artinya bahwa ini ditujukan pada penanaman modal asing tidak dibedakan dengan penanaman modal dalam negeri. Asas yang kelima yaitu asas kebersamaan. Asas yang keenam yaitu asas efisiensi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Artinya bahwa ketika penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melakukan investasi di Indonesia, tentu bukan cuma sekali, tetapi mereka akan tetap melanjutkannya sampai di titik tertentu. Asas yang kedelapan yaitu berwawasan lingkungan. Artinya bahwa ketika sebuah pabrik didirikan di Indonesia, tentu harus memiliki analisis mengenai dampak bagi lingkungan. Asas yang ke-9 yaitu kemandirian dan asas yang ke-10 yaitu keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selanjutnya kita masuk pada tujuan dari penanaman modal. Terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 2, yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada kebijakan dalam penanaman modal. Pemerintah mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional, yaitu caranya yang pertama, memberi perlakuan yang sama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha.
Yang ketiga, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi penanaman modal. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya.